penyaji dipersilakan untuk menyampaikan materi. Kepada Ilyas saya persilakan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya selaku penyaji pada materi pertama pada hari ini. Mohon izin Bapak selaku dosen sosiologi agraria dan teman-teman, saya ingin membacakan terkait 5 poin yang disampaikan dalam materi 1, yaitu pada menit 0 sampai menit ke-20. Yang pertama, poin pertama yaitu fasilitas baik dari segi benda maupun pelayanan masih dianggap rendah. Hal ini disebabkan oleh prosedur yang berbelit-belit, ketidakjelasan, dan seringnya terjadi pungli. Dalam konteks teori neofungsional, situasi ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap fasilitas pertanahan dapat merusak stabilitas sosial. Prosedur yang rumit dan praktik korupsi menghambat fungsi sistem pertanahan, memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi dan berpotensi sebagai konflik. Poin kedua yaitu program Rabulanis telah turut adil dan berkontribusi terhadap percepatan pelayanan pertanahan. Dalam konteks teori struktural fungsional, keberadaan program Rabulanis memperkuat fungsi sistem pertanahan dengan meningkatkan efektivitas dan responsibilitas institusi. Hal ini berkontribusi pada stabilitas sosial karena masyarakat merasa dilayani dengan baik, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap institusi dan mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya pertanahan. Yang poin ketiga yaitu dinilai belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap percepatan pelayanan pertanahan. Program Rabulanis saat ini dianggap kurang berimpact. Dalam konteks teori fenomenologi, di mana pemahaman masyarakat terhadap program ini sangat penting. Persepsi bahwa program tidak efektif menciptakan makna subjektif yang mempengaruhi kepercayaan dan partisipasi mereka. Untuk itu, penting untuk mendengarkan pengalaman masyarakat untuk memperbaiki dan menyesuaikan program agar lebih relevan. Poin keempat yaitu inovasi pelayanan loket prioritas Rabulanis yang ternyata membawa dampak positif, tercermin dari Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM yang mencapai 90.138, menandakan tingkat kepuasan yang begitu tinggi. Dalam konteks teori interaksi simbolik, angka Indeks Kepuasan Masyarakat ini mencerminkan makna yang dibangun melalui interaksi antara petugas pelayanan dan masyarakat. Tingginya kepuasan menunjukkan bahwa masyarakat merasa dihargai dan dilayani dengan baik, memperkuat hubungan sosial dan kepercayaan institusi, sehingga tercipta simbol positif tentang efektivitas layanan publik. Poin yang kelima yaitu program Rabulanis di Kantor Pertanahan Kabupaten Goa dirancang khusus untuk masyarakat yang ingin mendaftarkan berkasnya secara langsung. Dalam konteks teori aksi, program ini mencerminkan keputusan masyarakat untuk mengambil tindakan proaktif dalam mengurusi dokumen pertanahan. Dengan menyediakan akses langsung, masyarakat berupaya memaksimalkan manfaat dari layanan publik tersebut yang didorong oleh tujuan untuk memastikan kepastian hukum dan tanah yang mereka miliki. Sekian 5 poin yang dapat saya jabarkan. Saya kembali kepada Bapak. Terima kasih kepada penyaji yang telah memberikan poin-poin penting. Selanjutnya saya persilakan kepada pembahas 1, kepada Alia saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya membahas 1. Baiklah, saya di sini akan membahas mengenai poin yang pertama. Pelayanan publik di Indonesia dinilai masih rendah karena prosedurnya yang berbelit-belit dan tidak jelas serta terjadinya pungli. Pertanyaan saya berhubungan dengan teori konflik, bagaimana masyarakat dapat berperan dalam menuntut transparansi
prosedur penilaian publik. Terima kasih. Terima kasih kepada pembahas yang telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya saya berikan kepada penyaji untuk menjawab pembahas pertama. Saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan pembahas pertama terkait masyarakat dinilai dapat berperan aktif dalam menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam prosedur penilaian publik. Nah, dalam perspektif teori konflik, masyarakat tersebut dinilai dapat berperan aktif dalam menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam prosedur penilaian publik melalui beberapa cara. Di sini saya menyebutkan beberapa cara. Yang pertama, melalui organisasi dan komunitas. Masyarakat dapat membentuk atau bergabung dengan komunitas atau organisasi yang fokus pada advokasi hak-hak agraria. Melalui kolektivitas, suara mereka akan lebih kuat dalam menuntut perubahan. Yang kedua, penyampaian aspirasi. Masyarakat bisa menyampaikan aspirasi dan keberatan mereka terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil atau tidak koheren dengan apa yang mereka inginkan. Melalui forum publik atau audiensi, atau bisa juga melalui konsultasi. Yang ketiga yaitu penggunaan media. Seperti yang kita ketahui bahwa kita telah mengalami transformasi digital, sehingga semua akses informasi bisa diakses dengan media. Masyarakat di sini, masyarakat dapat memanfaatkan media sosial tersebut dan platform digital atau cetak lainnya untuk menyuarakan ketidakpuasannya terhadap ketidaktransparan dan meminta mempertanggungjawabkan hak-hak mereka. Hal ini dapat meningkatkan tekanan publik terhadap instansi yang digugat oleh masyarakat tersebut. Poin yang keempat yaitu aksi protes. Dalam kasus di mana dialog tidak membuahkan hasil, masyarakat dapat melakukan aksi protes atau demonstrasi untuk mencari perhatian isu agar suara masyarakat dapat didengar oleh instansi yang bermasalah tersebut. Dengan kombinasi 4 cara tersebut, masyarakat dinilai dapat berperan aktif dalam menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam prosedur penilaian publik. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada penyaji yang telah menanggapi pertanyaan pembahas 1. Selanjutnya saya persilakan kepada pembahas 2, kepada Jevinsa, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan memberikan pertanyaan apabila dikaitkan dengan paradigma fakta sosial, yaitu pada teori struktural fungsional, di mana memiliki suatu sistem sosial yang saling berkaitan. Nah, di sini apakah ada potensi kolaborasi dari program tabulasi dengan pihak lain, semisal lembaga masyarakat ataupun swasta, untuk memperluas cakupan dan efektivitas dari program tabulasi tersebut? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pembahas 2 yang telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya saya persilakan kepada penyaji untuk menanggapi jawaban. Oke, terima kasih kepada moderator. Izin menjawab dari pertanyaan pembahas 2 yaitu Mbak Jevinsa terkait apakah bisa semuanya bisa turut andil dalam regulasi tadi kan? Nah, regulasi sendiri tidak hanya dijalankan oleh instansi Rabulanis sendiri itu tidak hanya dijalankan oleh instansi pembuat Rabulanis tersebut, proyek Rabulanis tersebut. Namun Rabulanis sendiri di sini perlu mengaitkan atau perlu adanya kontribusi dari masyarakat atau pihak-pihak terkait. Di sini
bisa saja dari pihak swasta selaku pembantu dari pihak pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah pertanahan yang dikaitkan dengan proyek Rabulasi tersebut, sehingga potensi adanya kerjasama antara pihak pemerintah selaku pemilik proyek Rabulasi tersebut dengan masyarakat Rabulanis Rabularis Rabularis tersebut bisa saja terjadi. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada penyaji yang telah menanggapi pertanyaan pembahas 2. Selanjutnya, terima kasih juga kepada penyaji yang telah menanggapi pertanyaan dari pembahas 1-2. Terima kasih juga kepada pembahas 1-2 yang telah memberikan pertanyaan, serta terima kasih kepada rekan yang telah mendengarkan. Demikian acara sesi pertama kita. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.